Salam, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya terus berharap saudara yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat dan sukacita selalu dalam naungan kasih dan pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini terambil dari kitab Mikha pasal 7 ayat 18. Firman Tuhan berkata, "Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia." Dalam bahasa Nias firman Tuhan berkata, "Hija solowalangi simane ya uga, same ai fahoro bajito sai tanah kenia, bahasa ngosile milaga ola lewa, sitenga sifadoro mofenu, somasi ai pamatere fahahe dede." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pernah sebelumnya ada iklan Extra Joss minuman energi yang mengatakan, "Laki tanding kalau sebanding." Iklan itu bertujuan mempromosikan bahwa produknya lebih unggul dari produk sejenis lainnya, sehingga sangat cocok bagi olahragawan laki-laki yang suka bertanding. Berdasarkan iklan itu, sebenarnya secara tidak langsung Extra Joss sendiri mengakui bahwa walaupun ia merasa lebih unggul, namun masih ada saingannya, produk lain yang sejenisnya. Melalui nats renungan hari ini, Mikha mencoba membandingkan Allah dengan sesuatu hal. Namun, jangankan menemukan hasil dari perbandingannya, bahkan mencari pembanding saja sangat tidak ditemukan. Sehingga melalui nats dari Mikha pasal 7 ayat 18 ini, kita merenungkan firman Tuhan dengan tema ditanding tiada banding. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada zamannya Mikha pernah berada dalam suasana yang sangat genting dan sangat memprihatinkan, di mana di negerinya telah dipenuhi dengan orang-orang yang mengincar darah dan yang saling menjaring dan mencelakai sesama. Bandingkan Mikha pasal 7 ayat 1-6. Dalam arti, tidak ditemukan lagi orang yang mengasihi sesamanya, dan tidak ditemukan lagi orang yang merasakan apa yang dirasakan oleh sesamanya. Maka satu-satunya pusat pengharapan dan keselamatan Mikha hanya Allah saja. Dalam pengalamannya bersama Tuhan, ternyata Mikha menemukan nuansa dan suasana yang jauh berbeda dibanding ketika dia berharap dan menanti terhadap sesama sebelumnya. Bandingkan Mikha pasal 7 ayat 7-17. Berdasarkan pengalaman iman Mikha bersama Tuhan, ia mencoba membandingkan Allah dari dua bentuk sifat, yakni mengampuni atau memaafkan dan mengasihi. Dan bahwa pengampunan dan kasih setia yang dirasakan kepada Allah tidak ada yang menyaingi dan tidak ada yang dapat menjadi bandingnya. Sifat Allah yang mengampuni atau memaafkan telah terbukti dalam diri Yesus Kristus yang memuncak di atas kayu salib ketika Yesus berseru, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas pasal 23 ayat 34a. Demikian juga tentang kasih Allah telah terbukti dalam Yesus Kristus, di mana dia merelakan dirinya diludahi, jadi tampar sampai mati di kayu salib, hanya untuk melindungi kita manusia yang berdosa. Hal itu lebih dari suatu bukti bahwa pengampunan dan kasih Allah sungguh tiada banding. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah pandemi virus corona atau COVID-19 yang hingga kini masih terus berlanjut, di mana menimbulkan banyak dampak bagi kehidupan keseharian kita di dunia ini, dan salah satu di antaranya dalam bidang perekonomian. Tidak sedikit orang yang merasa kecewa dan menyalahkan pihak tertentu. Demikian juga tidak sedikit orang yang merasa kurang puas serta merasa tidak terakomodir dan tidak terfasilitasi kebutuhannya di tengah kondisi saat ini. Dan bahkan ada yang merasa banyak rugi
dan banyak korban dalam berbagai hal. Saudara, jangankan orang lain, jangankan pihak lain, diri sendiri pun tidak mampu menjadi jawaban yang pasti bagi setiap pribadi di tengah kondisi saat ini. Atas keadaan demikian, sama seperti Mikha, berharap dan bersandarlah hanya kepada Tuhan saja. Sebab orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Bandingkan Yesaya pasal 40 ayat 31. Banyak hal yang telah menjadi bukti nyata bagi setiap kita untuk kita mempercayai Allah dalam hidup ini. Dialah yang menciptakan kita. Dialah yang menolong dan melindungi kita. Dialah yang memberkati dan menyukakan kehidupan kita. Dan dialah keselamatan dan kehidupan kita. Sehingga kalau kita jujur, maka tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan Allah. Baik tentang keberadaannya, tentang sifatnya, maupun tentang rancangan dan tindakannya bagi setiap kita umatnya. Karena itu, marilah selalu mempercayai Allah dalam segala aspek kehidupan kita. Dan menggantungkan pengharapan serta menantikan pertolongan dan kasih yang tulus murni hanya kepada Allah saja. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hendaknya setiap kita mengetahui bahwa ketika kita mencoba membandingkan Allah dengan yang lain, percayalah bahwa jangankan mendapati seperti apa hasil dari perbandingannya, mencari pembanding saja tidak ditemukan. Allah Maha segala-galanya, Maha pengampun dan Maha pengasih. Sebagaimana firman Tuhan yang mengatakan, siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Heja solowalangi simania uga, sampai aifahoro bajito saitana kenia, basango silemilaga olalewa, sitenga sifadoro mufenu, somasi ai famatere fa'ahakadadem. Mikha pasal 7 ayat 18. Selamat memiliki Allah yang ditanding tiada banding, dan selamat beraktivitas bersama Tuhan sepanjang hari ini. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, dan kiranya Roh Kudus yang terus membimbing dan mengarahkan kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya Pendeta Agustiar Laia. Ikuti juga tayangan kami yang lain pada channel YouTube atau Facebook Agustiar Laia. Salam Yahom.